7. Perhatian semua orang saat ini tertuju ke arah meja yang diduduki oleh Jerry dan teman-temannya. Salah satu dari kedua orang yang baru sampai di mana Jerry dan teman-temannya tadi duduk mulai mengulurkan tangan sebagai salam perkenalan. Teman-teman, terima kasih telah memperbolehkan kami untuk bergabung dengan kalian. Oh ya, perkenalkan, namaku adalah Kevin, dan yang di samping saya ini adalah David, kata anak muda yang memiliki wajah imut itu memperkenalkan diri. Jerry dan keempat temannya juga saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tepat setelah Jerry menyebutkan namanya, tampak David dan Kevin saling pandang, namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia buru-buru tersenyum. Senang bersahabat dengan kalian. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi, katanya masih dengan tetap tersenyum. Hal yang tadi sempat mengejutkan bagi Kevin dan David yang dirasakan oleh Evan saat ini, hal itu juga terjadi pada Jerry yang menyebutkan namanya. Jerry, tidak mungkin. Ayahku mengatakan bahwa Jerry itu adalah tuan muda dari keluarga William. Lalu mengapa dia begitu terlihat sangat miskin? Baju yang dipakai tidak terlihat memiliki bahan yang bagus. Begitu pula dengan celana yang dia kenakan. Apakah ayah mendapatkan informasi yang salah? Kata Ivan dalam hatinya. Namun belum sempat dia berpikir begitu jauh, tiba-tiba satu suara menegur mereka semua yang ada di meja itu. Wah, seekor kucing kurap mendadak merasa menjadi seekor harimau. Katakan padaku, apakah kau mampu mentraktir mereka? Jika tidak, kau boleh meminta bantuanku dan aku akan dengan sangat senang hati memberikanmu pinjaman. Asalkan kau mau membersihkan toilet di kampus ini. Suara yang datang dari belakang dengan bahasa yang sangat merendahkan itu membuat mereka segera berpaling dan menatap ke arah yang baru saja selesai berbicara. Anton, apa maksudmu berkata seperti itu? Tanya Herman yang merasa tidak senang. Kenapa? Apakah kau sekarang menjadi penjilat kepada seorang anak miskin yang sekarat dan menderita itu? Kata Anton sambil mengejek. Anton, mengapa kau selalu saja mengganggu kami? Tanya Rigo sambil berdiri. Oh, kau ingin membela. Kau mengemis minta kerjaan kepada ayahku dan di sana kau berlagak ingin menjadi pahlawan? Aku peringatkan padamu untuk tidak datang lagi ke restoranku. Dan mulai sekarang kau dipecat. Kata Anton dengan lantang. Berdesir darah Rigo mendengar bahwa dia telah dipecat. Padahal baru saja beberapa hari dia bekerja di restoran Paul. Sudah Rigo, duduklah. Aku tidak ingin hanya karena aku kalian merasa mendapatkan susah. Kata Jerry seraya menyuruh Rigo untuk duduk. Apa? Apakah kau berpikir dengan begitu keputusanku akan berubah? Kata Anton dengan tersenyum sinis. Aku katakan padamu bahwa aku tidak membutuhkan orang seperti Rigo. Sampah yang tidak tahu diri seperti dirimu yang tidak layak bekerja di restoran milikku. Cukup Anton. Di restoran milikmu aku bekerja bukan mengemis. Kalau tidak boleh bekerja ya sudah. Tapi ingat, aku akan buat perhitungan denganmu suatu hari nanti. Ingat itu baik-baik. Kata Rigo dan setelah itu dia berdiri dan berjalan ke arah Anton. Dia mendorong Anton hingga hampir terjatuh dan terus saja pergi meninggalkan tempat itu. Anton, aku peringatkan padamu bahwa kau jangan keterlaluan. Setiap orang punya batas kesabaran. Kata Jerry memperingatkan Anton untuk tidak keterlaluan. Sekarang aku ingin melihat sampai di batas mana sabarmu. Apakah kau akan melamparku seperti waktu itu? Ayo lakukan, dan aku menunggumu di sini untuk melakukannya. Sudah. Teman-teman, ini adalah hari pertama kami di kampus ini. Tolong jangan buat keributan. Kata Ivan menengahi. Hei, anak baru. Kau siapa sampai berani memerintahku sesuka hatimu? Kau tahu siapa aku di kampus ini? Aku adalah seniormu dan tidak lama lagi aku akan menjadi presiden persatuan mahasiswa di kampus ini. Anton berkata dengan bangga. Begitu. Apakah itu berlaku bagi Ivan Patrick? Kau harus lebih bergaul dan lebih banyak lagi membuka mata biar tahu luasnya dunia. Apakah kau tidak melihat betapa tingginya gunung di hadapanmu saat ini? Tanya Ivan dengan nada tegas. Mendengar Ivan baru saja membuka identitas yang membuat Anton mendadak pucat. Dia tahu benar siapa keluarga Patrick yang sangat berkuasa di Metro City. Jika dia tetap bersikap arogan, maka saat ini dia pasti akan mencari penyakit. Dia banyak mendengar tentang sifat terjang keluarga Patrick yang tidak akan melepaskan musuh begitu mudah. Ayahnya terlalu banyak bercerita kepadanya bagaimana keluarga Patrick mengakhiri hidup menantu majikannya. Pergi dari sini, jika kau masih sayang dengan wajahmu, atau aku akan menjatuhkan tangan kasar padamu. Kata Ivan sambil membebaskan tangannya seperti mengusir seekor lalat. Anton yang mendapat perlakuan seperti itu hanya mendengus dan segera pergi. Namun sebelum dia pergi, dia masih sempat mengeluarkan ancaman pada Jerry.
Aku belum selesai denganmu, Jerry. Aku akan membuat perhitungan di lain hari. Ancam Anton dan segera pergi dari tempat itu. Setelah Anton pergi, Jerry merasa tidak enak hati terhadap ketiga orang mahasiswa baru itu dan segera berinisiatif untuk meminta maaf. Maafkan atas ketidaknyamanan ini. Ini semua salahku menyeret kalian masuk ke dalam masalahku dengan Anton, kata Jerry dengan wajah penuh penyesalan. Hah, apa yang kau bicarakan, sobat? Kita sudah menjadi sahabat dan tidak perlu terlalu sungkan, kata Ivan untuk membesarkan hati Jerry. Benar, Jerry. Kami tahu bahwa dari tadi kamu tidak menyinggung siapapun. Makanya kami tidak dapat menerima jika orang yang tidak bersalah diperlakukan seperti itu, kata David sambil menepuk pundak Jerry. Sudahlah, Jerry. Ayo kita ke kelas. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Masalah Anton itu biarlah. Jika dia penat, nanti juga akan berhenti sendiri, kata Herman sambil berdiri dari tempat duduknya. Jerry hanya menarik nafas dan mengempaskan dengan kuat. Ada rasa lega ketika dia melakukan seperti itu. Ayolah, katanya kemudian juga bangkit berdiri, lalu mereka berjalan bersama-sama untuk menuju ke kelas. Semua kejadian yang baru saja terjadi tidak luput dari perhatian kedua gadis yang juga pelajar yang baru pindah ke kampus ini. Salah satu dari kedua gadis itu lalu berisi kepada gadis di sampingnya yang memiliki rambut panjang sepinggang. Adele, kau dengar tadi siapa nama pemuda itu? Tanya gadis itu kepada gadis di sampingnya yang bernama Adele. Iya, aku mendengar. Namanya Jerry kan? Elena, apakah dia yang ditugaskan oleh Tuan Besar untuk kita mata-matai? Mengapa begitu memprihatinkan? Kata Adele tambah ragu-ragu. Entahlah, aku juga sangat sulit untuk memahami tugas seperti apa ini. Apakah hanya pemuda saja yang bernama Jerry di kampus ini? Kau ini aneh, bagaimana aku tahu? Kita kan baru saja tiba di kampus ini, kata Adele dengan mendesam menerima pertanyaan bodoh dari Lorna. Lorna juga menyadari pertanyaan sampah yang baru saja ditanyakan pada Adele. Jelas, dia tidak tahu. Mereka kan baru saja tiba di kampus pagi ini, bagaimana Adele bisa tahu? Menyadari kebodohannya membuat Lorna tertawa sendiri. Sudahlah, ayo kita masuk ke kelas. Nanti kita masih harus memperkenalkan diri kepada mahasiswa lainnya, ajak Lorna lalu melangkah pergi tanpa menunggu jawaban dari Adele.